Batu, gak apa-apa. Sini. Halo. Nah, jadi kita di sini lagi ngapain sih? Lagi belajar IELTS ya, IELTS speaking. IELTS speaking itu tesnya itu sekitar 11-14 menit. Nah, di part satunya itu ada introduction dan interview. Nah, di part satunya ini section ini bakalan ngebahas tentang introduction. Jadi pertanyaan tentang yourself. Jadi gimana kita menjelaskan tentang diri kita. Terus siap-siap kalau kita bakal tanyain tentang diri kita oleh examinernya. Nah, di sini estimasinya sekitar 4-5 menit. Nah, terus di sini ada part 2 yaitu individual long term. Jadi kalau di sini kita dikasih waktu dulu nih untuk prepare tentang suatu topik. Jadi kita kayak dikasih catatan kecil gitu untuk mempersiapkan kerangka apa yang mau kita katakan pada saat nanti penjelasan. Nah, lalu setelah dikasih sekitar 1-2 menit menuliskan kerangka tersebut, kita diminta untuk menjelaskan penjelasan singkat tentang topik tersebut gitu. Nah, terus di part ketiga baru two-way discussion. Jadi penjelasan singkat tentang topik yang dibahas di part kedua. di part kedua. Nah, cuma ini lebih di deep dive lagi, ditanya-tanya lagi sama si examinernya. Nah, ini estimasi waktunya itu sekitar 4-5 menit. Jadi part 1 estimasinya 4-5 menit, part 2 estimasinya cuma 3-4 menit, part 3 estimasinya 4-5 menit. Jadi in total sekitar 11-14 menit aja tuh ternyata speakingnya. Oke, next. Nah, jadi untuk IELTS speaking ini ternyata si examiner itu bukan kayak berusaha mencari kesalahan kita ya, tapi ternyata mereka juga adalah seorang guru dan mereka tuh ngerti gimana perasaan kita kalau misalnya lagi ujian. Nah, jadi mereka sebisa mungkin membuat kita merasa nyaman berada di ruang examiner tersebut. Nah, tinggal gimana diri kitanya aja nih untuk menyikapi si examiner tersebut. Oke? Terus apa lagi? Jadi di sini ada tips and trick untuk menjawab pertanyaan examiner. Jadi ketika kamu ditanyakan what's the most interesting thing about your hometown, nah itu kan biasanya kayak kebiasaan ya. The most interesting thing about my hometown is bla 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 bla. Nah, tapi ternyata itu tuh tidak dianjurkan. Jadi cukup menjawab dengan it is, misalnya it has a nice weather, terus it is there is no traffic jam in my hometown, dan lain-lain gitu. Nah, terus you can expand. Nah, lalu kita bisa expand atau memanjangkan jawaban kita dari alasan-alasan yang telah kita sebutkan. Jadi kenapa sih orang-orang berpikir kalau pendapat kita itu interesting. Jadi kita bisa sebutkan alasannya. Interesting gak ada traffic jam karena membuat kita bisa mengestimasikan waktu untuk sampai ke tujuan lebih presisi lagi atau lebih tepat lagi misalnya. Nah, lalu ketika kita ditanyakan tentang the most interesting
thing, kata kuncinya kan di interesting, ya apa hal yang menarik. Nah di sini si writer ini menyarankan nih kalau misalnya coba cari sinonim dari kata interesting itu. Nah di sini dia mencontohkan kalau sinonim dari interesting adalah fascinating gitu. Jadi ini contohnya adalah most people find this fascinating because, tapi itu ya kalau udah advance dan bisa berpikir lebih jernih mungkin kita bisa lebih improve lagi ya. Tapi kalau misalnya udah keburu mengatakan interesting juga nggak apa-apa sih. Dan di sini benar-benar diperingatkan, sangat-sangat diperingatkan ya untuk jangan pernah berkata I don't know. Jadi at least kita harus mencoba menjawabnya ya. Nah, terus di sini dia memberikan tips bagaimana kita bisa mengembangkan jawaban kita ketika speaking IELTS. Di sini ada metode namanya REDS atau REDS. Detailnya adalah R for reason, E example, D details, S speculate. Jadi call in actionnya, misal nih contoh question, what job would you like to do? Nah, lalu reasonnya adalah I've always wanted to be a vet because I love animals and I think it would be a very rewarding job for me. Lalu, what skills do you need for this job? E example, I think you need to be sensitive to people's feelings. If you are dealing with their sick or injured pets, you need to be honest but also appreciate how they might be feeling. Lalu untuk pertanyaan where do you come from? And the detailed answer will be I come from Mashhad in Iran. It's well known as a religious center and is really crowded most of the year. I need Nah, jadi untuk pertanyaan do you often go out to restaurants? Speculate answernya ada unfortunately since I had my baby, no. If I had the chance, I'd really like to eat out more often, especially in Chinese or Italian restaurants. Berhubung abinya sudah bete, jadi aku biarkan dia bermain dengan plastik. Nah, jadi di sini ada sample part question dari speaking IELTS di part 1, di mana part 1 ini topiknya adalah tentang diri kita. Nah, jadi probably ini adalah list of question yang akan ditanyakan oleh examiner tentang diri kita. Jadi better to prepare jawabannya karena mungkin memang ini akan keluar. Jadi ini sampelnya. Ada beberapa topik, ada beberapa subtopik juga, yaitu ada family, accommodation, neighborhood, education, terus job. Nah, di sini untuk yang family, do you have a large family or small family? Can you tell me something about you? How much time do you manage to spend with members of your family? What sorts of things do you like to do together? Did or do you get on well with your family and why? Kenapa Bi? Nah lalu untuk accommodation, what kind of accommodation do you live in? What is it like? Have you always lived there? What are the main advantages of this accommodation? What changes would you like to make to improve it? Would it be easy for you to move to another accommodation? Do many people in your country live in such accommodation? Lalu untuk neighborhood, which part of town do you live in? What is it like? What kind of shops are there in your neighborhood? Do you get along well with your neighbors? What is difficult about living there? Lalu untuk education, what do you study? What is special about this subject? Is there anything you find difficult about it? Where do you study? What's your university or college like? Oke, Abi. Kenapa? Super cranky. Untuk education, what do you study?
What is special about this subject? Is there anything you find difficult about it? Where do you study? What's your university or college life? Lalu untuk education, untuk graduate section, do you have higher education? What have you studied at university? What did you like about your studies? Was there anything you found difficult during your study? Lalu untuk job, what is your job? Is it a common job in your country? What are your working hours like? Do you get a lot of vacation and off time? Are you thinking of changing your job? Amazing! Capek banget gendong api. Super semua. Masih capek. Muter. Mau ngambil gelas kaca dong. Muter. Tuh, liatin tuh. Ini salah satu buku favorit Abi, ya Bi. Salah satu buku favorit Abi, bantal book pillow book dari Alif sampai Ya. Jadi isinya itu, aduh, mulai kesana. Oh, iya, ini apa ini? Ini apa ini? Udah nggak suka sekarang bukunya. Nah, jadi ini ada nama-nama hewan dari huruf Alif sampai dengan Ya. Jadi dalam bahasa Arab, Latin, dan bahasa Indonesia. Ya Mi ya. Sama satu lagi buku abjad A sampai Z yang ada di bawah ya, ada di rumah ya. Waduh.